Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinal Mafiro, NIM 112215553. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data pada SPSS dan penyajian data. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Oke, di sini kita disuruh untuk mencari data dosen dan staf STA Bank BBD Jateng sebanyak 25 orang. Kemudian kita disuruh mencari data yang pertama itu adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Kemudian kita disuruh untuk melakukan input data. Yang pertama itu menentukan mean, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosisnya, kemudian koefisien skewness-nya untuk variabel usia dosen di kampus STA Bank BBD Jateng. Kemudian ini adalah datanya. Ada 25 orang dosen ya teman-teman semuanya. Oke, karena datanya sudah ada, jadi kita langsung menuju ke SPSS-nya aja teman-teman. Langsung aja. Yang pertama langsung kita pencet dulu variable view. Lalu yang pertama itu ada nama. Kemudian untuk type-nya kita ganti dengan string, width-nya diganti 40, untuk desimalnya 0, dan labelnya itu nama dosen. Oke, lalu untuk values-nya non, missing-nya juga non. Terus kolomnya diganti 40 juga. Untuk align-nya left. Terus measure-nya diganti dengan nominal. Yang kedua ada gender. Type-nya kita ganti string juga ya teman-teman, sama kayak nama. Kemudian width-nya diganti dengan 5. Labelnya itu jenis kelamin. Kemudian untuk missing non, values non, kolomnya diganti dengan 8, align left, measure-nya nominal. Yang ketiga itu ada usia, terus type-nya numeric, width-nya diganti dengan 6, kemudian desimalnya 0, untuk labelnya itu usia dosen. Kemudian untuk kolomnya diganti dengan 8, align-nya left, terus measure-nya itu diganti dengan scale. Oke, yang keempat itu ada pendidikan. Untuk type-nya diganti dengan string. Lalu untuk width-nya diganti 12, desimal 0, dan labelnya itu tingkat pendidikan. Lalu untuk kolom kita ganti dengan 12 juga, align-nya juga left, terus measure-nya nominal. Kemudian yang kelima itu ada keahlian. Tipenya
diganti string, lalu untuk width-nya diganti 15 desimal 0, untuk labelnya itu bidang keahlian. Terus untuk kolom diganti dengan 12, align-nya left, terus measure-nya nominal. Untuk yang selanjutnya itu ada status. Untuk status, type-nya diganti string, kemudian width-nya diganti 15, desimalnya 15, terus untuk labelnya itu status. Kemudian untuk kolom itu diganti 12, align-nya left, measure-nya nominal. Kemudian udah semua ya teman-teman, langsung aja kita pencet data view dan udah tertera semuanya, nama, gender, usia, pendidikan, keahlian, dan status. Kita bisa sesuaikan juga ya teman-teman, ukurannya bisa dirubah-rubah seperti ini, disesuaikan dengan sekiranya kayak panjangnya berapa kayak gitu ya, disesuaikan aja. Kita copy semua aja ya teman-teman biar cepat. Untuk mempersingkat waktu, kita copy semua. Nah, langsung saja kita copy langsung di SPSS-nya aja ya teman-teman, kayak gini. Udah semua nih. Jadi langsung, tapi yang usia itu belum ke copy, jadi kita manual nggak apa-apa ya pencetnya. Untuk yang pertama langsung aja 38, terus 48, 49, 30, 45, 50, 48, 32, kemudian 45, lalu 49, 33, 50, 50, lalu 50, 41, 46, 45, 36, 45, kemudian 47, lalu 30, 33, 34, 33, dan udah selesai semuanya. Udah selesai semua nih ya teman-teman, udah masuk semua data-datanya. Kemudian kita langsung menuju ke perintah yang pertama ya. Pertama itu disuruh menentukan min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, variance, koefisien kurtosis, kemudian koefisien squamous berdasarkan variabel usia dosen. Kita pencet analyze,
terus pencet deskriptif statistik dan pilih yang frekuens. Kemudian kita masukin variabelnya usia dosen, terus kita pencet statistik ya teman-teman, terus kita pencet central tendensinya, mean, median, modus, summarize, terus minimum, maksima, kemudian mainnya juga iya, lalu distributionnya skewness dan kurtosis, terus deviation, variance, dan range juga harusnya dipencet. Nah, set variance, range, udah semua. Lalu oke, udah komplit. Langsung aja kita lanjutkan. Kemudian di oke. Nah, keluar kayak gini ya teman-teman. Untuk minnya 42,28, median 45, modusnya 50, untuk variance-nya 54,710, skewness-nya minus 0,511, kurtosisnya min 1,441, range-nya 20, minimum 30, maksimum 50. Terus untuk standar deviasinya juga 7,397. Error kurtosisnya 902. Nah, seperti ini ya teman-teman semuanya. Kalau udah, kita lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua itu disuruh membuat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahlian. Langsung aja kita pencet grabs, terus pencet bar, lalu pilih yang simple, terus summarize for group of cases, lalu di oke. Langsung aja untuk bars represent itu percent of cases ya, terus variabelnya itu bidang keahlian. Langsung masukin ke kategori ya, kategori axis, kemudian langsung di oke. Nah, udah keluar ya teman-teman untuk diagramnya. Nah, kalau mau biar tahu berapanya, pencet 2 kali. Seperti ini ya teman-teman tampilannya. Oke, karena ini udah tahu, untuk bidang keahlian ekonomi itu ada 88%, terus yang pendidikan itu ada 4%, psikologi 4%, dan sastranya 4%. Lalu kita lanjut yang ketiga aja ya teman-teman, langsung aja. Oke, kita langsung lanjut yang ketiga, yaitu membuat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Kayak tadi ya teman-teman, kita pencet graph, lalu bar, kemudian kita pencet yang simple, lalu data in chart artnya summarize of 4 group of cases. Lalu untuk bars representnya percent of cases. Lalu untuk yang ini kategori axisnya dikeluarin dulu,
Langsung kita masukin yang tingkat pendidikannya ke dalam kategori Axis. Lalu oke. Nah, sudah keluar untuk diagramnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau mau tahu berapanya juga kayak tadi diklik 2 kali. Nah, terus dipencet yang gambar itu, show data label. Terus untuk displaynya tingkat pendidikan di display ya, yang not display di atasin jadi display. Terus di oke, jadi kita udah tahu nih buat yang S2 tuh ada 92%, lalu yang S3 ada 8%. Oke, kita next aja ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu disuruh membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Oke, langsung aja kita pencet grabs, lalu pie, terus summary of for group of cases, terus define, terus slice representnya kita ganti dengan sum of variable. Lalu untuk itu kan berdasarkan rata-rata usia, jadi variabelnya usia dosen, terus define slice-nya kita masukin bidang keahlian. Nah, udah, lalu kita oke. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Seperti kayak yang tadi, kalau mau tahu berapanya, diklik 2 kali aja. Lalu pencet yang ini. Terus buat yang not display itu dikeatasin jadi display. Terus persennya juga display. Nah, untuk yang usia dosen itu kita turunin ya ke not display. Terus apply. Oke. Nah, udah. Untuk yang bidang sastra itu ada 4,73%, psikologi 4,35%, pendidikan 4,64%, dan ekonomi ada 86,28%. Oke, kita langsung next ke berikutnya aja ya teman-teman. Terakhir itu ada disuruh membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Oke, langsung aja kita pencet grabs, lalu pilih line, kemudian pilih line chartnya simple, terus data in chart artnya summarize for group of cases, terus define, lalu untuk yang line representnya diganti dengan order statistik.
Kemudian variabelnya kita masukin usia dosen, masukin, terus untuk itunya milih mean of values, terus di continue. Habis itu langsung masukin tingkat pendidikannya ke dalam kategori eksis, lalu oke. Terus nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian seperti biasa klik 2 kali untuk melihat berapa-berapanya. Nah udah muncul. Yang untuk S2 itu dari kira-kiranya 42 sampai 49. Terus untuk displaynya di tingkat pendidikan dikatasin, persen di atas tadi dikatasin, terus usia dosennya di not display. Nah seperti ini. Untuk yang S3 itu 53,75% dengan usia dosennya 48,5%. Lalu untuk yang S2 itu 46,25% dan usianya rata-rata 41,74. Oke, karena sudah semua, jadi untuk video kali ini selesai ya teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk bisa menjelaskan bagaimana memasukkan data pada SPSS. Sekian, terima kasih.